Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah yang Maha Tahu, semoga Allah yang Maha Tepu kapan hidup kita berakhir, memberikan hati yang selalu waspada akan sisa-sisa umur ini. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah, ada 4 tingkatan manusia dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, manusia dalam beribadah kepada Allah, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan agama, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, serta diiringi dengan hati yang ikhlas. Artinya mereka beribadah semata-mata karena Allah. Mereka inilah yang merupakan ahli iyyaka na'budu. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka yang beribadah tiada mengharapkan pujian daripada siapapun. Mereka yang beribadah tiada mengharapkan balasan daripada siapapun, semata-mata beribadah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang beribadah kepada Allah, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam agama, dalam kitab-kitab yang muktabar, tetapi tidak diiringi dengan hati yang ikhlas. Artinya mereka beribadah tidak semata-mata karena Allah. Ibadahnya betul, ibadahnya benar, tetapi dasarnya yang salah, sehingga ibadah-ibadah mereka berbeda dengan apa yang mereka ucapkan selalu dalam salat. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berbeda dengan apa yang mereka ucapkan selalu dalam salat. Yang ketiga, manusia yang beribadah kepada Allah, tata cara pelaksanaannya ikhlas 100% karena Allah, tetapi pelaksanaannya, tata caranya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, manusia yang beribadah kepada Allah, tata cara pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, serta diiringi dengan hati yang tidak ikhlas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita renungi, mari kita hayati ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ibadah yang telah kita kerjakan kepada Allah, termasuk kepada tingkatan yang mana? Termasuk kepada tingkatan yang apabila termasuk kepada tingkatan yang pertama, alhamdulillah, kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Dan seandainya ibadah kita termasuk kepada tingkatan yang kedua, artinya dalam beribadah tidak semata-mata karena Allah. Dalam beribadah timbul ujub, dalam beribadah timbul riya, dalam beribadah timbul takabur. Seakan-akan kita yang pubut ibadahnya le orang lain hai pubut. Rajin beribadah tak kala di depan orang ramai, ibadah tak kala tidur. Ibadah semakin meningkat tak kala mendapat pujian, ibadah jitren tak kala mendapat cercaan. Itulah merupakan faktor-faktorial dalam beribadah. Maka apabila ada unsur tersebut dalam ibadah kita, maka ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sialah apa saja yang mereka kerjakan. Adapun jalan keluarnya adalah dengan kita belajar ilmu akhlak, dengan jalan kita belajar ilmu tasawuf,
yang di dalamnya membahas tentang ta'atil fil qulub, tentang taat-taat hati, yang di dalamnya membahas tentang ma'asil fil qulub, tentang maksud hati, sehingga kitanya mengerti tentang bahayanya riya dalam beribadah, sehingga kitanya mengerti tentang bahayanya ujub dalam beribadah. Maka lahirlah ibadah kitanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dan seandainya ibadah kitanya termasuk kepada tingkatan yang ketiga, artinya dalam beribadah tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan ilmu agama. Syarat hana meri legitanyo, rukun hana meri legitanyo, hal-hal yang dikubatu ibadah tersebut hana meri legitanyo, maka ibadah yang kita lakukan juga menjadi ibadah yang sia-sia. Kullu man bighairi ilmi ya'malu mardudah wala tuqbal. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan agama, mardudah wala tuqbal, tertolak dan hang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun solusinya, adapun jalan keluarnya adalah dengan kita belajar ilmu fikah, dengan jalan kita yang merno ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Tuntut ilmu difardukan, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam. Apakah orang Islam tersebut laki-laki? Apakah orang Islam tersebut perempuan? Adapun ilmu yang difardukan, ilmu yang diwajibkan, bukanlah semuanya ilmu. Kan bandum ilme, tetapi ilmu hal, ilmu kesehari-harian dalam katanya beribadah kepada Allah. Karena ilmu yang wajib kita tuntut fardu'in itu 3. Ilmu tauhid, ilmu fikah, dan ilmu tasawuf. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun aliman. Jadilah kata orang alim. Makna orang alim adalah orang-orang yang mengetahui tentang ilmu agama. Yang lagi gurai-gurai katanya, walid, abi, abati, ialah merupakan orang alim. Atau muta'allim kata Rasul. Atau jadilah kata orang yang muta'allim. Makna muta'allim adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Yang lagi-lagi anak getanyo, ado-ado getanyo, saudara-saudara getanyo, yang nak didayah ataupun yang nak di pesantren adalah merupakan muta'allim. Dan sebuah saat insya-Allah akan menjadi orang alim. Amin ya Allah. Man bagi getanyo yang kalau mampu menjadi orang alim, hanlim mampu menjadi orang muta'allim, karena le kesibukan mencari nafkah dan sebagainya, au sami'an kata Rasul, maka jadilah kata orang yang mendengar. Artinya orang yang mendengar ilmu pengetahuan agama. Wala takur rabi'an, dan janganlah kata menjadi golongan yang keempat. Orang alim menaruh getanyo, orang muta'allim menaruh getanyo, orang sami'an pun menaruh getanyo. Fatah lika kata Rasul, celaka kata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, bak getanyo khususnya di Aceh, hampir setiap kecamatan nah dayah-dayah, hampir setiap kampung nah itu majlis taklim. Mari kita hadiri, mari kita hadiri, kita mujak-jak untuk yaitu tapupah, yaitu ibadah getanyo. Mudah-mudahan dengan tausiah singkatnya bejitlah kepada diri getanyo, terutama kepada diri ulang tuan yang menyampaikan. Mudah-mudahan legitanyo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan beruhlah legitanyo dalam orang-orang yaitu yang menuntut. Bagaimana
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah lun sebut tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akhir daripada kehidupan kita menjadi husnul khatimah. Makanya setiap kita majlis taklim, pat mentang majlis taklim, mari kita hadiri. Karena ubina rata tempat, mari kita menjajak untuk terpepah ibadah kita. Maka melalui lewat videonya, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaki Allah Subhanahu wa taala umur yang nabi Allah, kesihatan yang nabi Allah menjadi umur ataupun kesihatan yang berkah. Artinya kita selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal videonya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.